Assalamualaikum sahabat semuanya. Selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan terhibur dengan cerita ini. Hari itu, langit mendung sejak siang. Hujan turun rintik-rintik, tipis tapi lama. Bikin suasana makin muram, makin sunyi. Aku duduk di teras rumah, meluk lutut, mandangin jalan setapak yang membelah kebun singkong. Udah seminggu, ayah gak pulang. Katanya, beliau terakhir kelihatan waktu masuk ke hutan belakang kampung buat cari kayu bakar. Tapi sejak itu, gak ada kabar sama sekali. Polisi udah bantu cari. Hasilnya, nihil. Mereka bilang mungkin ayah tersesat atau jatuh ke jurang. Tapi aku gak percaya. Ayah itu kuat, gak mungkin hilang gitu aja. Aku yakin ayah pasti pulang. Dan bener aja. Tepat waktu azan maghrib mulai terdengar sayup-sayup dari surau. Tiba-tiba ada suara langkah kaki pelan dari arah jalan. Aku refleks berdiri. Samar-samar di bawah lampu jalan yang temaram, aku lihat siluet seseorang. Jalannya pelan, tubuhnya tinggi, kurus, agak seret seperti orang yang kelelahan. Jantungku deg-degan. Aku maju beberapa langkah, mataku menajam, dan itu ayah. Pakai baju yang sama kayak waktu terakhir aku lihat, kaos panjang abu-abu, sarung kotak-kotak, rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat, kulitnya kayak kebiruan. Tapi itu jelas ayah. Ibu, aku pulang. Suaranya pelan, serak, kayak orang habis tidur lama, terlalu lama. Ibu yang lagi di dapur langsung lari keluar. Begitu lihat ayah, dia langsung nangis peluk ayah erat-erat. Ya Allah, kamu kemana aja, Pak? Ya Allah, kami kira kamu... Tapi aku cuma diam. Bukannya lega, aku malah ngerasa aneh. Ada yang gak beres. Pas ayah jalan ngelewatin aku cium bau itu. Kuat. Tanah, basah, lembab, dan amis. Bukan keringat, bukan bau hutan, tapi bau kematian. Langkah ayah berat. Sandalnya ngelepasin lumpur ke lantai ubin. Aku lihat jejak kakinya bercampur tanah gelap, lengket, kayak lumpur dari liang kubur. Malam itu aku gak bilang apa-apa. Ibu sibuk nyiapin teh, manasin air buat ayah mandi. Tapi aku gak bisa berhenti perhatiin dia. Ayah duduk, diam, senyum kecil. Tapi senyumnya kaku, dingin, gak kayak biasanya. Aku coba tenangin diri. Mungkin ayah trauma, mungkin masih shock. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa yang barusan datang itu memang ayah. Tapi bukan sepenuhnya ayah yang aku kenal. Ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang... Pagi itu, matahari belum tinggi. Rumah masih sepi. Angin dari sela jendela bawa hawa lembab sisa hujan semalam. Aku turun dari kamar, jalan pelan ke dapur. Tapi baru beberapa langkah, aku berhenti. Lantai rumah kotor. Tapi bukan kotor biasa. Jejak kaki penuh lumpur dari arah pintu depan
sampai ke kamar ayah. Tanahnya basah, masih segar. Aroma tanah lembab langsung nusuk ke hidung, kuat, menusuk. Aku kira ayah lupa cuci kaki. Aku ambil kain pel, ember kecil, mulai bersihin satu-satu. Tapi tanahnya lengket, berat, dingin, bukan lumpur biasa. Aneh, karena semalam gak hujan deras, cuma gerimis kecil. Aku perhatiin jejaknya lagi. Aku ikutin, pelan-pelan. Dari ruang tamu ke arah dapur, lalu masuk ke kamar ayah. Dan di situ, aku merinding. Karena jejak itu arahnya kebalik. Bukan dari luar masuk ke kamar, tapi dari dalam kamar keluar ke depan rumah. Aku berdiri lama di depan pintu kamar ayah yang setengah terbuka. Dalamnya gelap, tirai jendela masih ditutup, tapi dari celah pintu aku lihat ujung tempat tidur dan lumpur yang kayaknya keluar dari bawah ranjang. Gak lama, ayah keluar dari kamar mandi. Handuk di bahu, jalan pelan, lewat di belakangku. Gak bilang apa-apa. Dia duduk di kursi dekat jendela, menuang teh pelan-pelan, dan aku lihat tangannya gemeteran. Sedikit, tapi jelas. Aku masih gak bisa lepas dari bayangan jejak lumpur tadi. Malamnya, sekitar jam 2, aku kebangun. Haus, mau ke toilet. Tapi sebelum jalan, aku dengar suara. Pintu belakang rumah dibuka pelan. Aku ngintip dari balik tirai jendela kamar. Ayah berdiri di halaman, gak bergerak, ngadep ke arah hutan yang gelap gulita. Angin malam pelan, sarungnya berkibar, tapi ayah diam, seperti patung, kaku, ngeri. Aku tunggu 5 menit. Dia gak gerak. Akhirnya aku keluar, pelan-pelan, buka pintu halaman. Ayah, aku panggil diri. Dia langsung balik badan. Cepat, terlalu cepat. Dia senyum, tipis, tapi senyumnya dingin, kaku, kosong. Ayah cuma lihat arah pulang, katanya. Aku gak jawab. Tubuhku gemetar, bukan cuma karena dingin, tapi karena tatapan mata ayah malam itu. Tatapan orang yang sadar kalau dia udah terlalu jauh dan gak akan pernah benar-benar kembali. Hari itu, langit mendung sejak siang. Hujan turun rintik-rintik, tipis tapi lama, bikin suasana makin muram, makin sunyi. Aku duduk di teras rumah, meluk lutut, mandangin jalan setapak yang membelah kebun singkong. Udah seminggu, ayah gak pulang. Katanya, beliau terakhir kelihatan waktu masuk ke hutan belakang kampung buat cari kayu bakar. Tapi sejak itu, gak ada kabar sama sekali. Polisi udah bantu cari. Hasilnya, nihil. Mereka bilang mungkin ayah tersesat atau jatuh ke jurang. Tapi aku gak percaya. Ayah itu kuat, gak mungkin hilang gitu aja. Aku yakin ayah pasti pulang. Dan bener aja,
Tepat waktu azan maghrib mulai terdengar sayup-sayup dari surau. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki pelan dari arah jalan. Aku refleks berdiri. Samar-samar di bawah lampu jalan yang temaram, aku lihat siluet seseorang. Jalannya pelan, tubuhnya tinggi, kurus, agak seret seperti orang yang kelelahan. Jantungku deg-degan. Aku maju beberapa langkah, mataku menajam, dan itu ayah. Pakai baju yang sama kayak waktu terakhir aku lihat, kaos panjang abu-abu, sarung kotak-kotak, rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat, kulitnya kayak kebiruan. Tapi itu jelas ayah. Ibu, aku pulang. Suaranya pelan, serak, kayak orang habis tidur lama, terlalu lama. Ibu yang lagi di dapur langsung lari keluar. Begitu lihat ayah, dia langsung nangis peluk ayah erat-erat. Ya Allah, kamu kemana aja, Pak? Ya Allah, kami kira kamu... Tapi aku cuma diam. Bukannya lega, aku malah ngerasa aneh. Ada yang gak beres. Pas ayah jalan ngelewatin aku cium bau itu. Kuat. Tanah, basah, lembab, dan amis. Bukan keringat, bukan bau hutan, tapi bau kematian. Langkah ayah berat. Sandalnya ngelepasin lumpur ke lantai ubin. Aku lihat jejak kakinya bercampur tanah gelap, lengket, kayak lumpur dari liang kubur. Malam itu aku gak bilang apa-apa. Ibu sibuk nyiapin teh, manasin air buat ayah mandi. Tapi aku gak bisa berhenti perhatiin dia. Ayah duduk, diam, senyum kecil. Tapi senyumnya kaku, dingin, gak kayak biasanya. Aku coba tenangin diri. Mungkin ayah trauma, mungkin masih shock. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa yang barusan datang itu memang ayah. Tapi bukan sepenuhnya ayah yang aku kenal. Ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang... 2 hari sejak ayah pulang, rumah ini gak lagi terasa sama. Gak ada yang bilang apa-apa, tapi semua terasa asing. Udara di dalam rumah jadi lembab, berat, kayak abis hujan semalaman. Padahal di luar matahari terik banget. Malam-malam udara dingin nembus dinding. Selimut pun rasanya gak cukup. Tapi bukan cuma itu yang bikin aku gak tenang. Burung-burung di pohon depan rumah yang biasanya ribut setiap pagi menghilang. Pohon itu sekarang diam. Daun-daunnya pun nyaris gak bergerak. Kayak pohon itu ikut menahan napas. Aku coba mikir positif. Mungkin pindah sarang. Tapi dalam hati aku tahu mereka pergi karena sesuatu yang lebih dari sekedar cuaca. Dan Utep, kucing kami yang biasanya manja banget sama ayah, gak pernah lagi mau masuk rumah. Dia cuma duduk di ambang pintu, ngeliatin ayah dari jauh. Waktu ibu coba angkat dia buat disuruh nyapa, Utep menggeliat, nyakar bahkan gigit tangan ibu, lalu lari ke atap dan gak turun lagi. Ibu sempat ngomel, tapi aku justru makin takut. Malam itu aku gak bisa tidur. Ada perasaan gak nyaman yang terus ganggu pikiran. Jadi aku turun ke ruang tengah. Gak tahu kenapa, tiba-tiba aku buka lemari baju ayah. Aku buka satu-satu.
sampai aku nemu satu kaos abu panjang yang dipakainya waktu pamit ke hutan seminggu lalu. Dan kaos itu masih basah, lengket, penuh tanah yang udah mengering sebagian. Tapi dinginnya gak wajar, kayak baru diangkat dari liang kubur. Tanganku langsung aku tarik, dadaku sesak. Aku buru-buru tutup lemarinya. Besok paginya aku nanya ke ibu, waktu dia lagi masak. Bu, waktu ayah pulang, ibu ngeliat dia datang dari mana? Ibu diam, lama. Matanya cuma ngeliatin air yang mendidih di panci. Lalu dia jawab pelan. Ibu gak lihat. Tiba-tiba udah di depan pintu. Kayak tahu-tahu aja berdiri di sana. Aku makin bingung. Tapi aku lanjut nanya. Suaraku pelan. Bu, sadar gak? Ayah gak pernah tidur. Ibu langsung berhenti ngaduk. Tangannya gemetar menggenggam sendok sayur erat-erat. Lalu dia bisik, hampir gak kedengeran. Iya, ibu juga heran. Tiap malam, ibu bangun, ayah duduk di kursi ngadep keluar jendela. Gak gerak, gak ngomong, sampai subuh. Aku gak jawab. Tapi di dadaku, rasa takut itu mulai tumbuh makin besar. Karena sekarang aku sadar satu hal. Makhluk yang nyamar jadi ayah gak butuh tidur. Karena dia bukan lagi manusia. Malam itu jadi malam terakhir aku bisa pura-pura nggak tahu. Setelah aku dan Raka lihat sendiri, tulang belulang ayah terkubur di bawah pohon besar di hutan. Aku tahu, gak ada lagi waktu buat diam. Kami pulang dengan tubuh gemetar, baju penuh lumpur, pikiran kacau. Sepanjang jalan, aku cuma mikir satu hal. Aku harus kasih tahu ibu sebelum semuanya terlambat. Langit udah gelap waktu kami sampai rumah. Gerimis turun tipis dan suara kodok di sawah kedengeran nyaring banget. Dari luar, rumah kami kelihatan biasa. Tapi waktu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyambut kami. Dingin yang bukan sekedar cuaca. Dingin yang terasa seperti kematian. Ibu duduk di ruang makan. Wajahnya letih. Aku langsung duduk di sampingnya, pegang tangannya, dan pelan-pelan aku ceritain semuanya. Tentang bau tanah, tentang kain sarung, dan tentang tengkorak ayah. Wajah ibu mulai pucat, tangannya gemetar. Tapi sebelum dia sempat ngomong, sebuah suara terdengar dari ruang tengah. Aku pulang untuk kalian. Kami semua langsung menoleh. Dia duduk di kursi kayu tua, kursi yang biasa ayah pakai baca koran. Tapi itu bukan ayah. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Tapi senyumnya terlalu lebar, bibirnya kaku, pipinya menegang, dan suara napasnya berat, serak, menyesakkan. Yang paling menakutkan, suaranya bukan satu, tapi dua. Satu dalam dan satu lagi seperti suara orang yang dicekik perlahan. Jangan coba usir aku.
katanya pelan. "Kalian yang manggil aku pulang." Ibu menjerit dan jatuh pingsan. Aku panik, tapi Raka udah siap. Dia tarik aku berdiri dan teriak, "Doa, cepat baca doa." Dengan suara gemetar, aku mulai baca ayat-ayat doa yang dulu diajarkan ayah. Semakin keras aku baca, makhluk itu makin kaku. Dia bangkit, tubuhnya gemetar, mulutnya terbuka lebar, dan suara jeritannya bukan suara manusia. Itu suara ratusan daun sobek bersamaan, dicampur lolongan binatang malam. Lalu, tubuhnya mulai mencair. Kulitnya berubah jadi lumpur, meleleh dari kepala sampai kaki. Dari balik bajunya keluar daun-daun kering, akar, dan cacing-cacing kecil. Matanya yang terakhir hancur. Dia menatapku tajam. Sebelum jatuh ke lantai, menjadi genangan lumpur hitam, dan bau tanah busuk langsung memenuhi ruangan. Kami cuma bisa duduk diam, memegangi ibu, sampai pagi datang dan rumah kembali sepi. Besoknya, kami bersihkan semuanya. Tapi lumpur itu gak pernah benar-benar hilang dari ingatan kami. Rumah ini memang kembali tenang. Tapi sampai sekarang, itap hujan turun dan angin bawa bau lembab dari luar, aku masih mencium bau itu. Bau tanah basah. Bau dari malam ketika ayah pulang, tapi bukan sebagaimana